sekarang kita ingin contohkan kalimat qara'a. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Qara'a, yaqra'u. Masdarnya qira'ah, qira'atan. Itu asal masdarnya. Nah, ini yang seperti ini namanya disebut dengan apa? Masdar sharih. Masdar sharih. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat dengan susunan an, yaqra'a, atau domirnya nanti disesuaikan ya menjadi masdar awal. Sekarang kita bikin kalimat. Saya ingin membaca Al-Quran. Apa bahasa Arabnya? Uridu an aqra'u al-Quran. Uridu an aqra'a al-Quran. Nah, uridu an aqra'a al-Quran. Nah, nih perhatikan. An aqra'a nanti diganti menjadi qira'ah. Ya, gitu. Nah, kalau kita lihat, perhatikan di sini misalnya di sini ada fi'il fa'il. Nah, berarti ini secara keseluruhan menjadi maf'ul, ya. Tapi di dalam maf'ul ini ternyata aqra'a itu terdiri dari apa lagi? Ya, di sini ada fi'il, ada fa'il, dan di sini ada maf'ul lagi, ya, gitu. Jadi di dalam maf'ul ada susunan fi'il dan fa'il. Nah, kita ambil uridunya tetap, ya, uridu. Nah, yang besarnya tadi kan fi'il, fa'il, maf'ul. Berarti kalau kita merubah ini setelah uridu, berarti posisi sini adalah menjadi maf'ul. Nah, aqra'a ketika dijadikan, ya, ini ya qira'a sama nih seperti ini, ya kan? Yang penting kan an dan fi'il. Nah, ketika ini dirubah kan menjadi qira'ah, ya kan? Sama, yang manapun pokoknya kalau udah an dan fi'il mudhari pasti akan berubah menjadi qira'ah, ya. Mau domirnya huwa, domirnya huma, domirnya hum, pasti nanti akan menjadi qira'ah, gitu, ya. Nah, sekarang an aqra'a pastikan saja rubah menjadi qira'ah, ya. Pastikan menjadi qira'ah. Maka di sini bacanya apa? Uridu qira'ah. Sampai di sini kita lihat dulu, ya, susunan terakhir di sini masih tetap fi'il fa'il, maka di sini sekarang kedudukannya jadi maf'ul, ya. Qira'ah ta atau ti kali itu? Qira'atan, ya, karena jadi maf'ul. Nah, sekarang di sini udah ada isim. Al-Qur'an juga isim, ya. Tadinya maf'ul dia karena dihubungkan dengan fi'il dan fa'il, ya. Nah, ketika sekarang isim bersambungan langsung dengan isim, ya, isim bersambungan langsung dengan isim, maka dia sekarang menjadi mudhaf dan mudhaf ilaihi. Qira'ata seluruhnya maf'ul, qira'at al-Qur'ani, tapi hubungan qira'ata dan Al-Qur'an itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaihi. Maka harakat nun harusnya dibaca kasrah, ya, dibaca uridu qira'atal Qur'ani, gitu, ya. Nah, ini apabila pelaku-pelaku yang ada pada susunan kalimat ini sama nih. Uridu siapa yang ingin? Saya. Aqra'a yang membaca siapa? Saya, ya kan? Berarti semua pelakunya adalah saya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Tinggal langsung diidhofahkan, ya, masdar sharih, ya, masdar sharihnya dengan, ya, isimnya yang tadinya jadi maf'ul sehingga menjadi mudhaf dan mudhaf ilaihi, ya. Kita ganti, lihat dulu sini, nanti tulisnya. Bagaimana kalau yang membaca adalah dia? Yang ingin tetap saya, tapi yang membaca
Dia. Jadi bagaimana bahasa Arabnya? Uridu dia. Dia laki-laki dulu. An yaqra'a al-Qur'an. Al-Qur'ana, ya. Uridu saya ingin, kan boleh kan begitu kan? Saya ingin dia baca Quran gitu ya. Kayak kita sama anak kita, saya pengen anak saya baca Quran gitu misalnya ya. Nah, kayak gitu misalnya ya. Uridunya masih tetap ya. Uridunya masih tetap. Nah, terus an yaqra al-Qur'an. Supaya ya beda antara pelaku ingin dengan pelaku membaca. Nah, itu biasanya ditandai dengan domir yang sesuai yang ada pada domir tersebut, fiil tersebut. Ya, di dalam yaqra'a ada fiil apa di situ? Ada domir apa? Ada domir huwa. Ya, huwa kalau dihubungkan dengan masdar berarti isim, ya, isim ditambah domir, maka berubahnya menjadi hu. Kira-kira begitu asalnya, ya. Nah, tuh. Maka sekarang uridu tetap ayaqro'a, intinya masih tetap qiraata, ya. Masih qiraata. Tadi kan kita menginginkan supaya berbeda antara yang membaca dengan yang ingin, ya kan? Nah, yang ingin saya, yang membaca dia. Maka di sini kata membacanya dihubungkan dengan domir yang pas. Tadi yaqra'a domirnya adalah huwa. Kalau dirubah menjadi hu, maka di sini menjadi bacanya qira'atahu, ya. Nah, karena di sini udah ada qira'atahu, Al-Qur'an kan tidak bersentuhan langsung dengan kata qira'ah, ya. Sehingga tidak langsung menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih kalau begitu. Maka dia tetap posisinya menjadi maf'ul, ya, menjadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Maf'ul dari masdar nih yang sekarang ini, sama seperti maf'ul dari ayaqra'a. Kalau di sini ayaqra'a ada fi'il fa'il, di sini maf'ul. Kalau qira'ah ada masdar, ada mudhaf ilaihnya. Sama tuh sebenarnya, ada masdar, ada dhamir, ya. Nah, maka setelah itu kalimatnya akan, ya, setelah kalimat masdar dan dhamir, kalimat yang terletak setelah itu juga akan menjadi maf'ul juga. Jadi saya ingin ia membaca Al-Qur'an. Nah, polanya nih harus kita hafal banget tuh, ya. Nanti ingat-ingat nih, dhamir yang sesuai harus pas begitu, ya. Satu lagi dah. Tadi dia, sekarang anta. Saya ingin kamu, ya. Saya ingin kamu. Oh, jadi bagaimana? Uridu an ya anta qira'a al-Qur'ana. Ya, sama seperti ini, ya. Di sini ada domir huwa. Kalau taqra'a ada domir apa? Ada domir anta yang nanti dirubah menjadi ka, gitu, ya. Uridunya tetap saya ingin. Nah, anta qira'a, an yaqra'a, an aqra'a, pokoknya pasti akan menjadi qiraah, ya. Nah, akan menjadi qiraah. Tinggal lagi disesuaikan qiraah ini dihubungkan dengan domir yang ada pada taqra'a. Taqra'a domirnya apa tadi? Anta. Kalau dirubah menjadi ka, jadi qira'ataka, ya. Al-Qur'annya tetap. Nah, Al-Qur'ana uridu qira'atakal Qur'ana. Saya ingin engkau membaca Al-Qur'an, ya. Nanti kalau kita membaca syarah-syarah dari sebuah kitab, syarah daripada hadis, ya, itu kita baca misalnya syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, kemudian tafsir-tafsir, ini sangat memungkinkan kita akan menemukan pola-pola yang kayak begini di dalam proses penjelasan-penjelasannya, begitu.
Oke, silakan bicara dulu. Itu di kamus sudah nggak ada jelasan. Ya, yang ada adalah jurusan itu. Qara'a yaqra'u, yang ada adalah qiraatan. Enggak, kalau kita cari lagi yang kamus yang benar itu berarti udah nggak ada lagi ditemukan qara'a yaqra'u, Quran tuh nggak ada. Ya. Ya, yang banyak di Al-Quran masdarnya adalah dolala. Ya. Terus domirnya apa di sini? Ini dulu lah, yuriduna domirnya apa di sini nih? Nah, di sini adalah hum. Kalau di sini antum. Nah, ini untuk dibedakan nih. Biar siapa yang ingin dengan apa yang dikerjakan dan yang diinginkan tuh orangnya beda gitu, ya. Nah, kita tetap yuriduna, ya. Karena dia yang ingin. Wa yuriduna antadillu, ya. Itu antum kalau dirubah menjadi apa? Kum, ya. Jadi kum. Terus tadi masdarnya apa? Dolala. Tinggal tambahin saja dolala. Dolala takum. Yuriduna dolala takum. Nah, di sini kalau yang sudah sama kayak gini, di mana fiil ada domir atau masdar ada domir, berarti satu fungsi itu sudah, ya, seolah-olah seperti fiil dan fa'il, lalu kemudian akhirnya ada maf'ulnya. Jadi sabila itu tetap jadi maf'ul jadi, ya. Maka prosesnya yang sudah dirubah cuma dolala saja nih, ya. Wa yuriduna dolalatakumus sabila. Mereka menghendaki kesesatan kamu, ya, atau kamu sesat dari jalan yang benar, gitu, ya. Kemudian yang kedua, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Bawahnya apa? An-Nisa 60-nya. Yang 60 ada? Oke. Ada. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Biasanya sama nih, kalau ila taghut tidak mengalami perubahan. Ya. Ayyataha kamu yuriduna ayyataha kamu punya domir yang sama enggak nih? Hah? Domirnya apa di sini? Yataha kamu domirnya hum, ya. Kemudian yuriduna juga domirnya adalah hum, ya. Ya. Kalau udah sama-sama hum, udah kita nggak perlu untuk menghubungkannya lagi pada masdar dengan domir, ya, karena udah sama kalau begitu, ya. Tinggal kita mencari tahakama, ya, itu masdarnya apa, ya. Tahakama, terus ya tahakamu, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, tafa'ul, tafa'ul, tahakum jadinya, ya. Nah, jadi kalau begitu kata yuriduna ayataha kamu boleh dua pilihan, ya. Yang pertama dinakirahkan. Nakirahkan berarti masdarnya tahakum, berarti yuriduna tahakuman, ya, yuriduna tahakuman ila taghut. Boleh. Kalau yang lebih terbatas lagi, tertentu lagi, pakai al. Tapi nggak boleh pakai tanwin. Yuriduna at-tahakumu at-tahakuma ya, at-tahakuma ya ila taghut. Sama, ya. Cuma lebih spesifik, ya. Mereka menghendaki untuk menetapkan hukum, ya,
berdasarkan hukum taghut, ya. Hukum apa? Hukum kafir, hukum orang jahat lah, ya. Kayak sekarang tuh undang-undang pendidikan yang ingin menghapus tunjangan guru, ya kan, menghapus pegawai-pegawai dengan maunya oligarki begitu, ya. Karena mereka nggak mau rugi, soalnya maunya hanya orang dipekerjakan, ya, di luar kerja, ya nggak ada bayaran gitu, ya. Jadi nggak ada tunjangan, nggak ada pensiun, ya, gaji sesuai dengan ketentuan perusahaan dan lain sebagainya, ya. Nah, itu namanya hukumnya disebut dengan hukum taghut namanya, ya. Yuriduna ayyatahakamu. Satu lagi pada surah An-Nisa masih 91. Masih 90. Pada ayat 91. Masih mulia, ya. Di situ ada yuriduna ayyamanukum. Yuriduna ayyamanu wa ya'manu qaumahum. Ini ada dua nih berarti, ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Berarti domirnya sama, yuridunahum, ya'manu, ya, ya'manu juga hum, ya'manu juga hum. Cuma nanti domirnya didapatkannya aja yang berbeda. Sehingga sekarang perubahannya menjadi yuriduna al-amna, ya, amina ya'manu amna, ya, amnan. Karena ada domir kum di sini langsung saja sudah, ya, yuriduna kan humnya sama kan, ya. Udah, kita nggak perlu cari lagi siapa yang ingin dan siapa yang mengamankan, ya. Maka di sini tinggal yuriduna amnakum, ya, amnakum. Kok nggak diidhofahkan kepada pelakunya? Ini kan domirnya di sini kan jadi maf'ul nih, ya. Karena apa? Karena di dalam yuriduna sama dengan yang ada pada ya'manu. Mereka ingin agar mereka mengamankan kamu dan mereka mengamankan kaumnya. Jadi yang ingin tuh mereka, yang aman, yang mengamankan mereka, gitu, ya. Sehingga di sini udah nggak perlu lagi ada domir pelaku, cukup yang ada di sini. Domir kum yang ada di sini ini adalah maf'ul dari ya'manukum nih di sini, ya. Hanya bedanya kalau ya'manukum kum jadi maf'ul karena terdiri dari ya'manu fi'il dan fa'il, kum itu adalah maf'ulnya. Kalau amnakum ini namanya idhofah masdar kepada maf'ul namanya, ya. Idhofah masdar kepada maf'ul. Sama seperti ini juga, ya. Terus wa ya'manu qaumahum. Nah, berarti di sini wa amna qaumahum. Wa amna qaumahum, ya. Mereka menginginkan untuk mengamankanmu dan mengamankan kaum mereka, ya. Oke. Berikutnya pada surah An-Nisa 150. An-Nisa 150. Yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rasulihi.
Masih domir yang sama nih berarti. Ya, tinggal kita tulis kembali. Yuriduna farraqa, ya, farraqa yufarriqu, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan tafriqan, ya. Yuriduna, ya, boleh pakai tanwin menjadi tafriqan, ya, tapi ini berlaku tidak spesifik, ya, tafriqan, atau yuriduna pakai al menjadi at-tafriqa, ya. At-tafriqa ininya semua sama sini, bainallahi wa rasuli, ya. Nah, ini kira-kira perubahan-perubahan yang apabila kita rubah dari masdar sarih ke masdar muawwal atau sebaliknya, ya. Coba nih, ya, perhatikan dulu, baru tulis nanti. Kenapa di sini kita harus menyambungkan dengan domir? Ya, ini pertanda kalau begitu antara yuriduna dengan antadilu itu punya domir yang berbeda, ya, punya domir yang berbeda. Maka pada domir-domir masing-masing fiil itu harus disertai domir-domirnya. Kalau yuriduna karena memang nggak dirubah, berarti dia punya domir yang ya sama kalau gitu, ya, nggak mengalami perubahan, yaitu domir hum, ya. Nah sekarang giliran antadilu berarti domirnya antum, maka nanti giliran antum dirubah menjadi kum. Sekarang andaikan kalimat ini tidak kita gunakan, kita tidak sertakan dengan domirnya, sehingga kita bikin menjadi wa yuriduna dolalatas sabila, sabili, wa yuriduna dolalatas sabili. Nah, ini nanti akibatnya menjadi salah di dalam proses pengembalian ke susunan semula. Karena kita di sini nggak punya data domirnya apa nih di sini, gitu ya. Apakah wa yuriduna dolalatas sabil, apakah domirnya hum atau domirnya antum atau domirnya huwa, kan boleh kalau begitu. Karena masdar itu nggak terikat sama domir sebenarnya. Masdar itu bebas, ya, nggak terikat dengan domir, nggak terikat dengan muannas, nggak terikat dengan mudzakkar, nggak terikat dengan waktu, ya. Untuk supaya kelihatan pada masdar itu siapa pelakunya, maka harus dimunculkan domirnya, gitu, ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau seandainya ingin dikembalikan kepada susunan semula, ya, itu kita bisa menentukan siapa pelaku pada masdarnya. Yang sangat memungkinkan antara yang ingin dengan yang sesat itu orangnya beda. Kalau yang ingin dan yang sesat sama, wa yuriduna ad-dolalat sabil, berarti yang ingin dan yang sesat sama. Tapi kalau yang ingin dan yang sesat itu adalah orang yang berbeda-beda, maka pada masdar harus disertai dengan domir. Supaya apa? Supaya jelas siapa yang ingin dan siapa yang sesat di sini, ya. Nah, lebih-lebih lagi nanti kalau ini akan dikembalikan ke susunan semula, kita udah punya domir kum, ya. Kum kalau dirubah pasti menjadi antum. Nah, kalau kita domirnya antum, itu pada susunan fiilnya apa jadinya, ya. Ya kan harus berbunyi sesuai dengan urutannya pada domir antum, ya. Dalla, yadillu, ya, kita urutin tuh, yadillu, yadillani, yadilluna, tadillu, tadillani, yadilna, tadillu, tadillani, tadilluna. Karena ada an, nunnya dibuang di sini, ya. Asalnya tadilluna, maka masukin an, mansub dia sehingga menjadi an tadillu, nunnya dibuang, ya. Nah, ini kenapa kira-kira harus ada domir, ya. Nah, kalau yang tidak ada domir seperti ayat tahakamu, ayufarriqu, ini menunjukkan bahwa antara yang ingin dengan perbuatan yang ada pada masdarnya itu sama, ya. Mereka ingin berhukum dengan taghut, ya, berarti yang ingin dan yang berhukum sama mereka, ya.
Kalau gitu nanti giliran yuriduna tahakuman atau yuriduna at-tahakumu dapat dipastikan karena nggak ada indikasi domir di sini, balikin ke yuriduna gitu ya. Nah terus yuriduna yufarriqu, munculnya yuriduna tafriqan, yuriduna at-tafriqa bainallahi wa rasulih, nggak ada domir di sini, dapat dipastikan bahwa domir yang ada di sini adalah sama dengan domir yang ada pada kata yuriduna ya. Artinya kalau ini dikembalikan kepada susunan fi'il fa'il atau masdar muawwalnya, pasti harus dicarikan fi'il yang ada pada domir yang sama dengan yuriduna ya. Masdarnya tafriqan, bebas bentuk dia ya karena masdar. Nah, lalu kalau ingin dirubah kepada masdar muawwalnya, dirubah kepada fi'il. Fi'ilnya harus disesuaikan dengan domir yang ada pada yuriduna. Berarti ada pada domir hum, tafriqan, diurut ke fi'il madhi, tafriqan, yufarriqu, farraqa. Nah, pakainya fi'il mudhari di sini ya. Berarti yufarriqu huwa, huma yufarriqani, hum yufarriquna. Nah, udah sama-sama hum. Di sini yuriduna hum, ayufarriqu juga hum. Nah, karena sama-sama dengan domir yang sama, maka di sini bebas ya, tidak perlu menggunakan domir gitu ya. Kita nih wajib bagi kita untuk puasa Ramadan kayak tadi itu Ibu. Gimana tuh? Yajibu alaikum. Yajibu Alaikum. alaina bagi kita. Ala kita ya. Alaina. Yajibu alaina Suma. An-nasuma ya kan kan? Ya. Di sini an-nasuma langsung aja Ramadan. Ya, an-nasuma Ramadan. Nah, di sini udah ada domir yang sama nih. Ya, apa domirnya? Nahnu. Nah, tinggal rubah kata siam saja kalau gitu, ya, sehingga menjadi yajibu alaina soma yasumu apa? Dalam Al-Quran ada som, ada siam. Kutiba alaikumus siam. Tapi nanti di dalam Al-Quran ini nadartu lirrahmani sauma ya. Tapi yang dekat dengan perintah puasa itu adalah siam ya. Jadi kalau gitu yajibu alaina apa? Siam. Terus yajibu ya. Alaina ini bacanya siamu siama kalau gitu nih. Siam apa? Salah siamu ya. Di sini fiil, fa'ilnya ini nih. Ya. Jadi di sini dia sebagai fa'il, yajibu ini fi'il, an-nasuma itu adalah fa'il. Nah, giliran dia dirubah menjadi masdar, maka bacanya menjadi siamu, ya. Nah, tinggal tambahin Ramadan. Karena Ramadan itu mudah ilaih menjadi Ramadanan, ya. Yajibu alaina siamu Ramadan. Nah, itu begitu ya. Nah, ini terkait dengan domirnya sama nih gitu ya. Kalau nanti domirnya dirubah, disesuaikan saja dengan domirnya. Kalau yajibu baginya huwa, jadi bagaimana? Yajibu alaihi. Yajibu apa? Alaihi. Terus Perempuan. nasuma, di sini kalau di sini hi, jadi Ya. Ayasuma ya Ramadan. Nah, sama sih sebenarnya. Di sama yajibu alaihi apa? Yang penting kalau udah sama udah ya. Siamu ya. Siamu Ramadana gitu ya, karena memiliki kesamaan antara hi ya, di sini huwa, yasumu juga huwa. Nah, jadi sama udah, enggak usah dirubah-rubah.
Nanti kalau ada yang wajib atasnya, terus apa kewajibannya kepada orang lain, nah itu baru ya ada perubahan.